Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah alamin. Jazakumullahu khairan dan kami syukuri terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah mengikuti pembelajaran ini. Insya Allah semuanya sehat ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan semuanya selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita akan bahas pelajaran 9 dan sebelum melanjutkan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik. Kita lanjutkan, kita bahas pelajaran 9 ya, yaitu mengenai sholat. Mari melaksanakan sholat ya. Kemarin sudah kalian tulis ya doa-doa sholat ya. Kita sholat sehari wajib ya 5 kali minimal, itu wajib. Adapun tambahan yang lain silahkan. Sholat sunnah rawatib, sholat tahajud dan sebagainya, duha termasuk ya. Lalu sholat itu merupakan amal utama orang Islam yang nanti akan dilihat oleh Allah, yang ditimbang oleh Allah. Pelaksanaannya ya bisa berjamaah, diutamakan berjamaah ya. Kalau memang tidak bisa berjamaah sendiri pun boleh. Ya. Ini seperti yang kemarin sudah kalian tulis, insya Allah bahwa sholat termasuk rukun Islam yang kedua syahadatain. Kemudian maksudnya setelah syahadatain, syahadat sholat ya. Kemudian yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim-muslimah, merupakan perbuatan yang pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Sholat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau sholatnya khusyuk ya, maka kita harus khusyuk sholatnya. Kemudian orang yang khusyuk sholatnya akan memarisi surga Firdaus. Dan sholat merupakan sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah ini, mari kita perbanyaklah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Surah Al-Baqarah. Baik orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini bacaan sholat yang kemarin sudah kita tulis dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Ini artinya itu diingat-ingat ya, supaya kita bisa lebih memahami ya. Kemudian iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dihafalkan ya anak-anak ya. Surah Al-Fatihah sudah hafal, artinya segera dihafalkan. Duduk doa ketika ruku, doa i'tidal, kemudian doa saat sujud dan doa di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua sujud. Oke. Lalu doa tahiyat, nah, sudah tulis semua, alhamdulillah. Ada yang tulisannya sudah bagus, ada yang belum bagus, nggak apa-apa. Tetap latihan terus ya. Silakan dihafalkan doa itu. Baik. Yang akan kita bahas hari ini adalah mencerminkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Nah ini sholat kelihatan rapi begitu, yaitu melatih kekompakan diantaranya ya, karena sholat harus sama rompak, karena Nabi telah bersabda bahwa julal imamu liut bi'uhu, dijadikan imam itu supaya diikuti. Jadi adanya imam sholat itu untuk diikuti gerakannya.
Makanya semua makmum mengikuti imam. Jadi sehingga sholat itu mau dan memang harus kompak. Kalau sering sholat berjamaah, insya Allah nanti gampang sering bisa kompak gitu ya. Selain pahalanya juga banyak, dilipatkan 27 kali derajat, juga akan menambah kekompakan. Ini termasuk sebelum mulai pun di baris yang harus sama, safnya kan harus lurus, rapat gitu. Ya. Kemudian penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari, kalau kita kompak, maka dalam kelas kita bisa kompak, di lingkungan masyarakat kita bisa kompak, sehingga melatih kekompakan kita. Ya. Kemudian bisa mematuhi perintah ketua kelompok. Lihat tadi, karena imam ruku, maka farka rukuklah. Ketika imam sujud ya, sujudlah ya. Ketika imam salam, otomatis salam. Kalau sholat imamnya ruku, dia malah sujud, ya kan nggak boleh. Makanya melatih mematuhi perintah ketua kelompok atau pemimpin ini, ya. Termasuk dalam seharian juga begitu. Kita misalkan ada belajar kelompok, ada di kelas, ketua kelas ya kita patuhi perintahnya. Apalagi Bapak Ibu guru terutama, malah harus lebih patuh lagi. Dan orang tua juga demikian, ya. Kita harus taat dan patuh kepada perintah orang tua. Kemudian C, tidak marah bila dinasehati. Contohnya apa maksudnya? Ketika imam salah gerakan, maka makmum bisa mengingatkan dengan membaca subhanallah. Terus makmum, diam kamu, orang saya sholat juga. Nggak boleh begitu. Harus merubah kesalahannya. Oh ya salah. Ternyata kebanyakan rakaat, sholat zuhur sampai 5 rakaat misalkan. Ya, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Ya ini anak-anak semua ya. Jadi semua tindakan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan keikhlasan karena Allah semata. Gak ada yang paling benar. Gak ada yang imamnya merasa benar. Padahal ternyata salah, gitu kan. Terus ngeyel, nggak boleh. Tetap harus dirubah kalau memang betul salah. Dan nggak boleh marah-marah. Kemudian suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Ketika kita setelah sholat kan ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu merupakan ucapan salam. Sehingga kita melatih kita untuk mengucapkan, mengirimkan salam dan mendoakan teman. Salah satu manfaat yang lain ya. Kemudian menepati janji. Karena orang terus terbiasa sholat awal waktu, karena pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji pada Allah untuk menjumpainya dan awal waktu sholat. Dengan demikian orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan tepat ya, akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Ini karena sholat itu kan ada waktunya. Zuhur mulai matahari tergelincir sampai bayangan itu sama dengan panjang bayangan sama dengan panjang benda. Ya kurang lebih sekitar jam 12-an sampai kurang lebih jam 3 kan gitu. Ya, itu sehingga orang terbiasa sholat itu akan terbiasa menepati janji. Oke. F, memupuk rasa solidaritas. Nah, ini solidaritas tidak ada perbedaan yang kaya, miskin, laki, perempuan, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, sofar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Karena dalam soft itu tidak ada pengkhususan. Kalau beberapa hadis sampaikan, memang ada pengkhususan yang ada di belakang Nabi, yang ada di belakang imam itu hendaknya yang balik dulu, yang dewasa dulu. Memang itu hanya itu aja, ya. Karena memang mohon maaf, anak kecil memang agak minggir lah. Kalau pas mulai sholat datangnya bersama-sama loh ya. Tapi ketika mulai sholat ternyata makmumnya nggak ada yang gede, semuanya anak kecil semua. Maksudnya anak kecil itu anak yang belum dewasa, misalkan kelas 4 ini gitu tuh. Adanya hanya kelas 4 semua, ya udah nggak apa-apa. Kayak di musola lah kita. Bapak Ibu guru, Bapak-bapak guru belum ada yang datang di musola. Ternyata yang datang hanyalah anak-anak kelas 4. Nggak apa-apa.
di belakang imam, misalkan di situ yang imam Pak Andi misal. Di belakang Pak Andi semuanya anak-anak kelas 4 nggak apa-apa. Nanti baru Bapak guru yang datang belakangan akan gabung. Ya. Tapi kalau pas mau mulai ada bapak guru ya maka bapak guru semuanya di belakang Pak Andi baru diikuti oleh kelas 4. Tapi antara yang miskin, antara yang kaya, pejabat, rakyat jelata, semua nggak ada perbedaan. Softnya sama. Intilah Islam, memupuk rasa solidaritas. Jadi ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Semua memikirkan Allah. Nah, jadi bisa saling membantu dalam kebaikan sehingga akhirnya nanti. Ya, ini tadi manfaat dalam hal yang positif kebajikan terhadap sesama. Kemudian selanjutnya anak-anakku semua adalah menghindari perilaku tercela. Suka mengungkit-ungkit pemberian itu nggak boleh, karena sholat itu yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan. Kita benar ikhlas kepada Allah, ya. Sehingga semua amal hanya untuk Allah. Termasuk kalau kita sudah memberikan suatu barang kepada teman kita, orang lain ya harus tulus, ikhlas, tidak diungkit-ungkit, nggak boleh. Kemudian suka meremehkan teman. Nah ini, jadi supaya terhindar dari perasaan suka meremehkan teman, karena sholat itu mengajarkan kita mengakukan Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita benar-benar menghamba pada Allah, merendahkan diri kita pada Allah, sehingga kita tidak pantas, nggak boleh merasa sombong di atas Allah, nggak boleh. Sehingga kita tidak ada unsur-unsur meremehkan, sehingga kita terbiasa seperti itu ya, terhadap teman pun kita akhirnya tidak meremehkan teman, ya. Kemudian ingin menang sendiri, misalkan wah saya softnya harus paling depan, saya softnya harus paling dekat dengan imam, belum nggak boleh, karena soft tadi kan Pak disampaikan yang dewasa dulu. Kalau memang nggak ada yang dewasa ya siapa cepat ya di situ yang menempati itu. Jadi tidak ada namanya menang sendiri, nggak boleh, ya. Kemudian D, suka mencuri. Kita supaya terhindar dari suka mencuri, karena ketika membaca doa Al-Fatihah dalam sholat, kita sebenarnya telah berikhtiar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah SWT. Kemudian selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, ya, atau mengambil suatu benda milik orang lain tanpa izin, itu nggak boleh. Dan itu maksudnya adalah sholat selain doa dalam Al-Fatihah, ada juga sholat itu harus sesuai gerakannya. Ruku ya ruku, kemudian dengan baik, ya, terus bacanya tartil, sujudnya benar-benar dengan istilahnya itu manina betul. Nah, kalau orang itu sejelek-jeleknya orang itu adalah pencuri sholat. Apa yang dimaksud kata sahabat loh? Apa ya Rasulullah yang dimaksudkan pencuri sholat? Yaitu orang yang gerakannya itu tidak sesuai, terlalu cepat, terburu-buru. Nah itu nggak boleh. Sehingga kalau kita sholat dengan baik, maka kita terhindarlah dari sifat yang suka mencuri, ya, atau tidak tergolong pencuri sholat. Nah, pokoknya kalau sholat sekarang harus semuanya betul. Allahu Akbar. Sudah rapi itu, baru membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan sebagainya. Sama ketika ruko, Allahu Akbar, ruko itu kan diam dulu, cep ruko, baru berdoa. Kan iktidal, sami'allahu liman hamidah. Nah, rapi, diam dulu baru doa, kemudian sujud lagi Allahu Akbar, sudah diam, cep, baru doa, dan seterusnya. Jangan sampai masih bergerak sudah berdoa Allahu Akbar dan sebagainya. Lah, itu namanya mencuri sholat. Tidak boleh ya. Jadi harus khusyuk sholatnya. Khusyuk dalam berdoa dan bacanya gerakannya betul-betul bisa betul-betul pas, cep, cep. Nah,
Sehingga betul-betul tumakninah betul, ya. Kemudian suka meminta-minta. Nah, jadi selama sholat kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah. Baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan kebarokahannya. Maka kita patut hanya meminta-minta kepada Allah, ya. Tidak patut meminta-minta kepada orang lain. Karena termasuk setelah sholat kita berdoa. Kalau kita banyak berdoa, insya Allah cukup tenang hati itu. Ya, tidak khawatir. Kemudian tidak suka berbohong akhirnya, ya. Karena orang dapat berbohong kepada orang lain, tapi kalau sebenarnya dia tidak bisa berbohong kepada diri sendiri, termasuk kepada Allah. Jadi kalau kita sholat dengan baik, tentunya nggak mungkin dong kita sholat 4 rakaat terus bohongin aja lah diri sendiri, kan udah sholat 3 ya Allah, kan nggak mungkin. Karena sholat nggak ada pemantauan, yang mantau adalah diri kita dan Allah. Jadi nggak ada orang lain yang memantau. Jadi kalau sholat baru 3 rakaat ya tambah 1 lagi ketika sholat duhur, ya. Sehingga orang itu terbiasa untuk jujur, tidak suka berbohong. Ini manfaat yang lain. Kemudian selanjutnya suka mengganggu teman. Jadi tidak suka mengganggu teman karena sholat itu harus khusyuk tadi, khusyuk dan tumakninah, ya. Tidak ada gerakan yang lain, karo-karo mengganggu teman. Jadi kalau kita sholat dengan baik maka kita tidak akan suka mengganggu teman. Nah terus Pak itu masih ada Pak teman kita kalau sholat itu di musola suka mengganggu teman-teman, bagaimana? Berarti dia belum bisa sholat, ya belum bisa sholat dengan baik. Makanya ayo kita kondisikan sholat dengan baik, ya. Ya. Ini salah satu tadi manfaat pemahaman perilaku yang pada makan pada sholat. Kemudian pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Nah ini sholat di rumah bagaimana? Apakah sudah rajin masalah sholat kalian? Apakah apa saja yang bisa kalian lakukan sholat di rumah? Kemudian apakah kalian sholat sendirian atau berjamaah dengan siapa saja? Coba, ya. Sekarang kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah rajin sholat? Apakah kita sholat di masjid atau di rumah? Kemudian sholatnya itu berjamaah atau sendiri? Kemudian ketika sholat, kejadian apa yang membuat senang saat sholat di rumah masing-masing? Beberapa rakaat, ya. Kemudian yang membuat kita berkesan saat di rumah itu apa? Silakan nanti di fraksi masing-masing. Oke, kita bahas saja pengalaman saat di masjid. 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada suatu hari kiamat, maksudnya, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah seorang penguasa yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Allah, seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya menggantungkan hati di masjid itu suka datang ke masjid, suka sholat berjamaah, dan juga suka ibadah yang lain. Jadi sebaiknya sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid, lebih utama daripada sholat sendiri, ya. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Nah ini sholatun wahidun, sholatun jamaah dulu bi ada surahnya, maaf dilupakan. Intinya sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri. Contoh ini, sholat berjamaah dengan rapi, gitu, ya. Nah, baik, untuk menutup, ini kita nyanyi, ya. Naik ke puncak gunung, tapi kita ganti dengan ayo sholat. 1, 2, 3. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Rabbi. Sholat duhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh.
kurang lebih seperti itu. Silahkan dinyanyikan lagi di rumah ya. Baik, anak-anakku semua yang berbahagia, insya Allah demikian pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, bila ada sesuatu yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan Pak Andi melalui WA ya. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan. Ingat, Pak Guru berpesan, jadilah kalian anak yang baik. Ingat ini sampai Anda sekalian dewasa, senanti naik kelas selanjutnya dan juga mungkin nanti naik ke SMP, SMA, menjadi mahasiswa, mahasiswi dan kalian menjadi orang dewasa, masuk menjadi pejabat ya. Misalkan nanti ada yang menjadi pejabat ataupun apapun apa saja, ingat pesan Pandi. Jadilah orang yang baik. Karena orang yang baik akan disenangi banyak orang, penyaksiannya baik, maka Allah akan menilai baik. Tapi tetap karena Allah, seperti hanya sholat tadi. Kita sholat khusyuk, tumakninah itu semata-mata karena Allah, bukan penciptaan, sehingga kita bisa betul-betul dinilai Allah baik, dan hatinya harus baik, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus baik, niatkan Allah. Karena orang yang baik suka menolong, itu ternyata enak. Ya, enak dan bermanfaat. Ini ya, semoga Allah selalu memberikan kita menjadi orang yang baik dan selalu sehat. Semuanya selalu dalam perlindungan Allah dan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kesempatan pagi hari ini. Bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.